Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita pada hari ini. Amin. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kita semua yang boleh hadir di tempat ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan daripada Tuhan kita. Dan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan kami dari video. Semoga berkat Tuhan boleh berlimpah bagi kita semua di hari Minggu yang indah ini di gereja kita GMI Husana Makassar. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kembali saya ingatkan bagi Bapak Ibu untuk mengecek handphone masing-masing untuk disalingkan atau dinonaktifkan sementara. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sungguh banyak yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Saya berharap kita semua mari bangkit berdiri. Kita angkat suara kita kepada Tuhan. Mari kita katakan betapa aku bersyukur Tuhan. Kasih tiap-tiap hari. Hingga hari ini kami boleh ada untuk menyenangkan Engkau. Kami mau menyenangkan Tuhan. Karena banyak yang Kau berbuat. Raja
orang yang suci, tapi kami penuh dengan dosa. Sebab itu Engkau layakkan kami, Engkau yang menyucikan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu ya Tuhan untuk menyucikan hati kami. Kami layak di hadapan-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, ibadah kita akan dihabiskan oleh Allah. Kita akan pujian. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang bersatu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Nas pemimpin kita pada hari ini diambil dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan
ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Untuk para majelis yang bertugas, doa syafaat dan warta jemaat, silakan. Salam, selamat pagi. Atas nama kepala jemaat, atas nama majelis jemaat, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan bagi Bapak Ibu secara yang terkasih dalam ibadah bersama dalam minggu raya hari ini, tanggal 2 Agustus tahun 2020. Selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang masih mengikuti ibadah minggu dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan pun menolong dan memberkati kita sekalian. Ibadah kita pada hari ini dikhotbah oleh hambanya Bapak Pendeta Herman Andi Basri, liturgos Saudara Yogi Palabean. Dan untuk minggu depan tanggal 9 Agustus 2020, pengkhotbah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Eni Amelia, liturgos Bapak Beni Bawoton, dan kepada setiap pelayan-pelayan yang telah dijadwalkan, kiranya pun dapat mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu depan. Atas nama seluruh jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020. Selamat ulang tahun kepada hambanya Ibu Nancy Utabarat Siadia tanggal 2 Agustus. Selamat ulang tahun kepada Kesia Simpson tanggal 2 Agustus. Dan selamat ulang tahun kepada Saudara Elvin Iswar tanggal 5 Agustus. Hadiah dari 52 ayat 9, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasukkannya di depan orang yang engkau kasihi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengingatkan terus kepada jemaat dalam ibadah kategorial yang digantikan dengan aplikasi Zoom, dan ibadah ini dilaksanakan sepanjang 1 minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan ibadah dimulai jam 8 malam. Oleh karena itu, hari ini kami kembali mengingatkan kepada jemaat, kiranya mengikuti ibadah live, ibadah Zoom ini sebagai ibadah pengganti kategorial, pengganti ibadah komisi, dan boleh mengikuti melalui aplikasi Zoom yang setiap malam dibagikan oleh hamba. Gereja juga terus mendukung upaya pemerintah dalam upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengikuti semua protokol kesehatan dengan baik di tempat ibadah. Dari tempat ini kami juga mengingatkan jemaat untuk tidak lupa mencuci tangan, memakai masker, dan terus menjaga jarak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah situasi ini pula ada di antara jemaat kita yang telah mengalami dampak COVID-19 ini, sehingga perlu adanya kepedulian kita bersama untuk saling membantu saudara
yang mengalami kesulitan. Untuk itu gereja telah membuka posko COVID-19 di pastori kita di Sudiang. Dan jika ada di antara kita yang terbebani untuk memberikan bantuan berupa sembako, dapat menyerahkan kepada gereja, dan gereja akan menyalurkan ke jemaat ataupun pada saudara yang membutuhkan. Kegiatan ini telah dimulai dan minggu lalu telah dilakukan pembagian sembako kepada jemaat-jemaat, dan ini akan terus dilakukan oleh gereja mulai minggu lalu sampai nanti pada saat di mana oleh gereja dinyatakan untuk dihentikan. Karena demikian permohonan jemaat kita pada hari ini, atas perhatian jemaat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita kepada-Nya. Oleh karena mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, satu-satunya penolong yang terus menyertai kehidupan kami. Kami mengangkat hati kami dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih yang tak terkira di hadapan Tuhan kami yang Maha Baik, oleh hanya karena pertolongan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, dan dengan segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami jemaat Tuhan pada tempat ini. Kami diizinkan oleh Tuhan melewati masa-masa sulit di tengah pandemi corona ini. Satu hal yang begitu menakutkan dan sangat mengkhawatirkan kehidupan kami. Namun sesungguhnya kami memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang terus berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk kami dapat menjalani hidup yang tidak mudah ini. Namun bersama Tuhan kami mampu menjalani. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan kami yang baik, karena kasih dan sayang Bapa yang terus dikerjakan di setiap aspek hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan kami sebagai komunitas satu gereja di tempat ini. Kami menyadari keberadaan kami ini hanya karena pertolongan Tuhan. Tidak ada satupun dari hidup kami yang dapat menambahkan apapun dari hidup kami selain bagaimana Tuhan menolong dan memberkati kami. Dan biarlah kesadaran ini terus bertumbuh dalam perkembangan dan pertumbuhan iman kami. Kami menyadari sepenuhnya dan terus memandang kepada Tuhan. Dan kami boleh mengatakan, dari mana pertolongan itu selain daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena setiap hal yang Tuhan kerjakan dan selalu baik adanya bagi hidup kami. Kami mengucap syukur kepada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, menopang dalam doa dengan ucapan syukur kepada-Mu oleh karena kasih setia dan rahmat Tuhan dan pertolongan dan berkat-berkat Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Kepada mereka Tuhan telah menambahkan umur yang panjang, menambahkan lagi 1 tahun usia atas hidup mereka. Kami berdoa kepada-Mu kiranya Tuhan terus menopang dan memberkati hidup mereka. Kami membawa dalam doa untuk Ibu Nancy Siadi yang dalam pengasihan Tuhan kami yang baik. Karena beban tugas yang semakin besar dan semakin berat yang dipercayakan atas hamba-Mu, itu
pula dalam pelayanan, dalam rumah tangga, kami berdoa kiranya Allah terus menopang kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera, memberikan hikmat manfaat, untuk terus melayani Tuhan, terus bekerja menurut kasih setia dan rahmat-Mu, dan Tuhan melalui hamba menjadi berkat dimanapun hamba Tuhan dipercayakan dan tempat. Sukacita dan umur panjang terus dilimpahkan atas hamba. Kami juga menopang dalam doa untuk adik Kesia Simpson bersama saudara Elvin Miswar. Semoga Tuhan memberkati dan menolong hamba-hambanya dalam setiap usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan. Tuhan pun memberkati. Terima kasih Tuhan yang baik, terpujilah nama Bapa Surgawi di dalam nama Yesus. Kami juga menopang dalam doa pekabaran Injil seluruh dunia di Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, seluruh hamba-hamba Tuhan. Mereka ada di garis depan dalam pemberitaan Injil, agar semakin banyak orang mengenal Kristus, semakin banyak orang diselamatkan. Tuhan juga memberkati menolong mereka. Berikan mereka kekuatan kesehatan, terus semangat dalam pelayanan Injil, dan semakin banyak orang mengenal Engkau dengan baik dan benar. Dan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu, Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, bahkan berikan mereka metode yang terbaik. Injil terus dikumandangkan di mana-mana. Bahkan setiap kebutuhan hidup mereka Tuhan cukupkan. Dan kami berdoa setiap jiwa-jiwa jemaat yang dilayani dan digembalakan terus bertumbuh dalam iman yang baik. Kami menopang dalam doa untuk setiap hamba-hamba Tuhan pendeta yang oleh gereja misi Injil Indonesia telah diutus untuk melayani Injil. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk keluarga pendeta Pit Kesa, keluarga Bapak Pendeta Sakir, keluarga Bapak Pendeta Happy Manadia. Tuhan juga menopang dan menguatkan mereka, memberkati pelayanan mereka. Kasihanilah ya Tuhan dan berkati. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk program Sinode yang pada bulan Maret 2021 akan melaksanakan sidang Sinode. Kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Allah memberkati segala persiapan, memberkati seluruh panitia, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada Sinode, bahkan seluruh dan setiap gereja mereka mengutus, dan pada akhirnya sidang dapat berlangsung dengan baik, boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang baik di dalamnya, bagaimana kerajaan Allah semakin diperluas. Begitu pula kami berdoa akan permulaan kami di tempat ini, pembayaran cicilan tempat ibadah di wilayah kota. Kami percayakan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan kami percaya akan kemurahan Tuhan, terus percaya kepada anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Memberkati setiap usaha dan upaya seluruh jemaat ini bersama-sama bahu-membahu melalui panitia bahkan seksi dana mengumpulkan dana ini, sehingga kami percaya pada saat jatuh semua tercukupkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami telah menyaksikan betapa baiknya Tuhan di waktu yang lalu, dan kami percaya dan terus percaya akan kasih dan kemurahan Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus, ingatlah juga akan jemaat kami yang saat ini sedang dalam masa sakit, dalam masa pemulihan, bahkan jemaat kami yang dalam masa usia lanjut. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Allah memberkati mereka. Kami menopang dalam doa untuk Oma Ode, Oma Bunga, Oma Mai, Oma Vina, Oma Ayah Laila, Opa Kaluti, Opa Samuel, dan Oma Hadi. Kiranya Allah memberkati mereka di masa tua, senantiasa Allah curahkan damai sejahtera dan sukacita. Bapa Saudara di dalam nama Yesus Kristus, kami pun serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan. Kiranya Allah memulihkan bangsa kami di tengah upaya, di tengah usaha pemerintah bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk meminimalisir, bahkan dengan pertolongan Tuhan, penghentian penyebaran COVID Corona boleh terjadi di bangsa kami. Dan biar kiranya Allah memberkati segala usaha dan upaya. Protokol kesehatan boleh dijalankan dengan disiplin oleh setiap masyarakat, oleh setiap penduduk. Dengan beberapa ahli mengatakan dengan konsep ini pula penyebaran ini boleh dihentikan.
pun kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu Bapa. Oleh karena itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami, kehendak Tuhan pula yang terjadi atas Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi kepada kami. Kami percaya akan pertolongan dan perlindungan Tuhan atas kami. Corona ini kecil dari nama Tuhan, dan jika Tuhan menghendaki ini terus terjadi, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi kami percaya Allah memiliki rencana yang baik bagi pertumbuhan iman setiap orang percaya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah pandemi corona. Nama Tuhan terus diagungkan. Setiap orang percaya terus mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak kemana-mana, hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami sembah puji, kami pasrahkan hidup kami, karena pertolongan itu hanya dari nama Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, sadarkan kami terus kami itu benar di hadapan. Dan bila dengan pandemi corona ini menyadarkan kami, sesungguhnya hidup kami dari kami tidak satu yang bisa kami banggakan, tidak satu pun dari hidup kami yang terus menjadi kesombongan dari kami. Karena sesungguhnya firman Dia berkata, tidak ada sehasta pun dari kami untuk kami menentukan bahkan menambah hidup kami, selain Tuhan yang menolong kami. Selain Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Hanya Tuhanlah yang menolong kami, berikan kami kekuatan. Hanya Tuhan yang berikan kami kesehatan, memberkati hidup kami. Semuanya hanya daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, dan biarlah setiap orang beriman percaya terus memuji Engkau, hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan kami mohon dengan segala hati, pakailah kami menjadi berkat di mana Tuhan percayakan kita. Kami mohon hikmat Tuhan untuk kami jalan hidup kami dengan baik. Taruhlah hikmat itu atas kami Tuhan, agar kami menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami satu dengan lain itu saling berbagi dengan penuh kasih, untuk saling menasihati, saling menopang dalam doa. Dan biar kami pun boleh menerima satu dengan lain. Di tempat ini kami bersama-sama dengan Tuhan bertumbuh dalam iman yang baik di hadapan. Terus bersama kepada pengertian yang baik akan kebenaran iman kami di hadapan. Kami percayakan segala aktivitas, pekerjaan, pencaharian seluruh jemaat ini ke dalam tangan kami. Berdoa di dalam nama Yesus sepanjang satu minggu. Berkatilah kami ya Tuhan. Lindungilah umat ini dari segala yang jahat, dan biarlah kasih kami yang menyertai kami dan menopang kami, untuk kami menjalani hidup kami dengan baik, dengan istilah new normal. Bahkan doa kami kembali kepada yang normal, back to normal. Oleh karena ya Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan, dan jadilah kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di atas, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membuka Mazmur kita. Mari kita membuka Mazmur 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang terakhir, ayatnya 15. Mazmur 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 15. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan minta tolong Bapak Ibu membacakan ayatnya yang genap. Mazmur 17, doa Daud, diburuh dengan tak bersalah. Dengarkanlah Tuhan,
perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Bila engkau memuji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai firman yang kau cakap. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Lihatlah aku seperti hijau, sembunyilah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menduga belas kasihan, mereka membuang. Mereka tidak mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang merumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Hukum mereka seperti singa yang menafsu menerka. Seperti singa yang letak di tempat yang tersepi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Berdoakanlah ya Tuhan, berangkat dari orang-orang dunia ini yang bagiannya ada di dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau sisakan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisa mereka dapat untuk hidup mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu malam aku menjadi puas dengan rupa. Amin. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Sungguh besar kasih Tuhan bagi hidup kita. Amin. Sebab itu, mari kita dengan sorak-sorai mengangkat pujian ini. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, Kau yang telah memiliki. Dan bertemu tangan mengangkat pujian ini kepada Yesus
Yesus Tuhan,
Engkau Allah juga yang menolong kami, dan Engkau juga Allah yang terus membimbing dan menuntun kami sampai pada hari ini. Dalam kesempatan pada minggu pagi ini Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran firman. Mari Engkau berbicara secara pribadi bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan kami kuatkan, diteguhkan, dan kami semakin memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa ada di awal bulan Agustus, merupakan satu pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. 4 bulan ini posisi kondisi bangsa kita dilanda dengan wabah COVID-19, namun kita bersyukur Tuhan masih menolong dan mengasihi kita sampai hari ini. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat 31. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Tapi di bagian berikut itu sampai dengan 32 saya akan membacakannya. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yahweh. Sesudah ia menyeberangi mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpecah. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tema yang kita renungkan dalam minggu ini adalah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Terkadang di dalam kehidupan kita kalau sudah berbicara tentang berkat Allah adalah sesuatu bagian yang sangat menyenangkan sekali. Namun seringkali kita tidak menyadari tahapan untuk mendapatkan berkat itu. Karena apa? Karena konsep kita lebih senang ketika kita mendengar tentang berkat. Karena berbicara tentang berkat adalah berbicara tentang sesuatu yang menguntungkan dan sesuatu yang menyenangkan dalam sisi kita. Namun dari bagian ini kita mau melihat bahwa selama kita tidak mengalami transformasi di dalam hidup, maka konsep dan tentang berkat itu akan keliru kita melihatnya. Dan disinilah
di dalam iman kekristenan kita, banyak kita mengalami kegagalan oleh karena kita hanya memandang kepada berkat yang nilainya menguntungkan kepada kita, tetapi kita tidak bersedia untuk mengalami perubahan di dalamnya. Karena apa? Karena selama kita tidak mengalami perubahan, maka cara pandang kita memandang berkat itu pastilah akan keliru. Selama kita nggak mengalami perubahan di dalam diri kita, maka kita akan terbatas untuk melihat semuanya ini. Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, Yakub mengungkapkan bahwa berkati aku dulu. Yakub tidak mengizinkan orang itu meninggalkan dia, tapi Yakub meminta supaya orang itu memberkati dia. Nah, di sini kita mau melihat apa sih sesungguhnya nilai berkat yang diminta oleh Yakub dalam bagian ini. Kalau kita melihat dari teks di ayat yang ke-12, ayat 22 dan ayat 23, ini nggak mungkin berbicara tentang harta. Karena ketika Yakub bekerja di Laban, setengah dari ternaknya Laban itu kan kulitnya berubah, belang-belang, dan perjanjian dengan Laban adalah kulit lembu yang belang itu akan dibawa dan diserahkan kepada Yakub. Dan Alkitab mencatat bahwa dalam bekerjanya Yakub dengan Laban, hampir setengah dari hewan ternaknya Laban itu berbulunya adalah belang-belang. Dan perjanjian mereka yang belang itu diserahkan kepada Yakub. Nah, oleh karena itu kita melihat apakah tentang berkat itu? Saya yakin pasti tidak. Alkitab juga mengatakan bahwa Yakub membawa kedua istrinya, membawa kedua budak-budaknya, dan membawa ke-11 anak-anaknya. Yakub sudah berasa dia sangat diberkati secara materi pada saat itu. Namun kita melihat bahwa berkat apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Yakub di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai mundur ke belakang dan kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 23, di situ dinubuatkan bahwa kepada Ribka dua suku bangsa itu ada dalam kandunganmu. Dan dua suku bangsa ini adalah bangsa yang besar. Oleh karena itulah yang Yakub rindukan adalah tentang pemeliharaan Tuhan secara kekal di dalamnya. Inilah berkat yang dirindukan oleh Yakub. Karena Ishak sendiri telah memberkati dia, dan Yakub sangat tahu betul bahwa keselamatan dan pemeliharaan secara kekal itu sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita melihat lebih dalam, maka kita melihat tentang transformasi. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan adalah transformasi itu adalah perubahan rupa yang berhubungan dengan perubahan bentuk dalam sifat dan karakter. Jadi transformasi lebih mengarah kepada perubahan karakter di dalam diri. Jadi di dalam kehidupan kita yang sangat dibutuhkan adalah perubahan karakter. Kenapa dibutuhkan perubahan karakter? Kembali lagi kita melihat bahwa dosa telah meniadakan skema dan meniadakan pola yang baik di dalam diri kita. Maka Calvin dalam tulisannya dikatakan bahwa dosa membuat kita tidak mampu untuk meresponi apa yang Tuhan mau buat. Bahkan dosa telah meniadakan konsep pemahaman tentang Allah di dalam diri kita. Bahkan dosa telah membuat kita tidak mengerti, tidak melihat lagi hal yang baik adanya. Oleh karena itulah, maka sesuatu yang baik itu perlu terus dilatih dan diajar dan terus diajar di dalam diri kita. Kalau berbicara tentang dosa nggak diajarkan, kita lakukan dosa. Tapi sesuatu yang baik, sulit sekali kita mengajak memahami. Kemarin dikatakan bahwa Sulawesi Selatan dalam beberapa bulan ini akan razia kendaraan. Penggunaan sabuk pengaman, penggunaan surat menyuratnya lengkap atau tidak, dan semuanya. Padahal aturan kan sudah ada, kalau kendaraan ada sabuk pengamannya, surat menyurat harus lengkap. Tapi terkadang tanpa kita juga melawan juga. Kita sudah tahu semuanya itu, kadang kita melawan juga. Dia tidak lihat saya. Terkadang kita lebih fokus kepada orang melihat baru kita melakukan, dan orang tidak melihat kita tidak melakukan. Itu menandakan apa? Bahwa sebenarnya secara genetik di dalam diri kita ini ada pemberontakan secara terus-menerus.
Dan hal inilah yang terjadi kalau kita lihat. Transformasi yang dibutuhkan oleh Yakub, kita melihat tentang transformasi yang dibutuhkan Yakub adalah transformasi di mana dia mengalami perubahan di dalam hidup. Kenapa dia harus mengalami perubahan dalam hidupnya? Kalau kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, saya mau bawa kita kepada satu bagian ini melihat dalam konteks narasinya. Dilihat ayat-ayat selanjutnya adalah dari pasal 1 itu dikatakan bahwa Yakub akan berjumpa dengan Esau, dengan kakaknya. Dalam perjumpaan itu, Yakub sudah memiliki satu pemahaman bahwa ada ketakutan di dalam diri. Kenapa ketakutan ini terjadi? Oleh karena Yakub tahu bahwa dia telah melakukan penipuan kepada kakaknya sendiri. Karena rasa inilah yang ada di dalam diri Yakub membuat dia mengalami ketakutan. Karena Yakub punya pemikiran kalau dia bertemu dengan kakaknya pasti dia akan dibunuh. Kalau dia dibunuh, maka hilanglah riwayat atau garis keturunan dari Yakub itu sendiri. Ketakutan itulah yang dimiliki, yang dialami oleh Yakub. Karena apa ini terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita mau melihat dalam bentuk narasi ini. Kita lihat tentang istilah Yakub. Yakub dalam Kejadian pasal 25 ayat 26, arti dari Yakub adalah tangannya memegang tumit Esau. Jadi sesungguhnya bagian ini menandakan bahwa keberadaan Yakub itu hanya bergantung dengan kakaknya. Tanpa ada kakaknya, selesailah Yakub. Ketergantungan dengan kakaknya inilah yang membuat Yakub pada akhirnya melakukan tindakan kriminal kepada kakaknya. Karena dia berpikir kalau dia melakukan itu dengan kakaknya, maka hubungan dia dengan kakaknya itu, kakaknya akan melihat kalau Yakub dibunuh, maka hilanglah warisan segalanya. Nah, oleh karena itulah maka yang terjadi di dalam diri Yakub ini namanya Yakub oleh karena dia memegang tumit kakaknya. Yang kedua, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 27. Dia diberikan nama Yakub dalam ayat 36 oleh karena dia melakukan penipuan dan pendusta. Dan dalam pengertian Ibrani, Yakub itu adalah cerdik. Jadi seolah-olah arti dari nama Yakub itu konotasinya negatif. Tidak ada yang baik. Jadi kalau sudah lihat Yakub, ini udah kayak label yang sudah dipasang label di dalam diri. Jadi udah dipasang label di dalam diri, orang ini, orang ini. Jadi terkadang tanpa kita sadar, kita juga memiliki perilaku seperti ini. Terkadang dengan orang lain kita udah pasang label. Kalau dengar contoh sederhana, kalau dengar nama Pak Petrus ini saya tahu Pak Petrus ini informasi yang saya dapat tentang Pak Petrus ini begini. Bicara tentang Yogi, kalau sudah dengar nama Yogi, saya tahu Yogi. Padahal kita belum lihat orangnya, tapi kita sudah punya. Nah, Yakub ini juga ini sudah. Karena dia sudah dicap, Yakub ini hanya bergantung dengan kakaknya tanpa ada kakaknya Yakub kan. Yang kedua adalah Yakub ini adalah seorang penipu dan seorang pendusta. Jadi kalau sudah dengar nama Yakub, apalagi kalau dia datang ke bank mau pinjam Yakub, dia penipu nih kalau udah gagal kan intinya. Mau ajak kerjasama, tender proyek, dengan nama Yakub bosnya, Yakub ini penipu nih, putuskan semuanya. Yakub ini cerdik dan semuanya. Dan kita lihat ternyata bahwa Alkitab katakan binatang yang paling cerdik apa? Ular. Ternyata Yakub juga identitasnya sama di situ. Identitas Yakub juga sama di situ. Cerdik juga di situ. Nah, ini yang terjadi di dalam diri. Nah, konsep ini atau label ini yang ada di dalam diri Yakub dan itu menjadi beban di dalam dirinya. Karena angka ini diberikan kepada ini untuk menjadi beban di dalam diri Yakub. Beban ini yang terjadi di dalam diri Yakub yang memaksa dia harus terjadi transformasi di dalam dirinya. Tanpa dia mengalami transformasi, maka label ini akan terus terbawa di dalam dirinya. Oleh karena itu kita mau melihat apa yang terjadi dengan Yakub. Ayat yang ke-23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Dia tinggal seorang diri. Apa yang kita mau lihat di sini?
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang dalam perjalanan hidup kita, Tuhan izinkan kita untuk harus mengalami yang namanya perenungan secara pribadi. Di sini dikatakan ayat 24 adalah tinggallah dia seorang diri. Tokoh-tokoh Alkitab untuk dia mengalami secara spiritual bersama dengan Tuhan adalah di mana mereka harus menyendiri. Kita lihat mulai dari Abraham. Abraham diurus oleh Tuhan secara pribadi di dalam dirinya. Kalau berbicara tentang Abraham gagal, dia gagal. Abraham juga berbohong, Abraham juga menipu, Abraham juga menggauli budaknya. Gagal. Tetapi ada perenungan sendiri antara Abraham dengan Tuhan. Yang kedua adalah Musa. Musa juga mengalami hal yang sama. Tetapi di padang gurun Tuhan berurusan dengan Musa. Dan selain Musa ada banyak tokoh-tokoh yang lain. Elia menyendiri di Sungai Tigris. Ini adalah waktu di mana Tuhan ingin memproses dia secara pribadi. Yunus mengalami kesendirian juga bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan ingin berurusan dengan Yunus. Bahkan kita mau melihat Yesus sendiri, Getsemani menjadi bukti di mana dia menyendiri dan mulai merenungkan dan mulai memperlihatkan apa yang ada. Selain dari Yesus, para murid, Petrus mengalami di mana dia harus menyendiri dan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita butuh kita dalam perenungan diri kita dalam Tuhan. Karena apa? Perenungan diri di dalam diri kita ini adalah awal di mana kita ingin melihat apa sih rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, tanpa kita mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang baru. Karena yang terjadi dengan Yakub ini adalah faktor sakit hati. Ada luka di dalam diri Yakub, ada luka di dalam diri Esau, adalah tentang luka di mana mereka sakit hati. Esau merasa dia ditipu, Yakub juga merasa bahwa karena dia sudah menipu Esau, pastilah dia akan mampu dibunuh. Maka ketakutan yang ada di dalam diri Yakub ini membawa dia kepada perenungan di dalam diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu kemarin saya nonton di YouTube tentang kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang pengajar teologi. Dia juga adalah seorang pelayan Tuhan yang aktif. Namanya adalah Grace. Dia adalah anak pendeta. Dia lahir di tengah-tengah orang tua papa mamanya adalah pendeta terkenal, pendeta hebat. Dan dia dikatakan dari SD dia sudah main band perempuan. Dia dari SD sudah ikut main band. Dia nggak pernah ikut pergaulan di luar. Dia dididik di gereja dan semuanya. Dan pada akhirnya karena dia dididik di gereja, dia bertumbuh dengan pemahaman yang sangat baik sekali. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk sekolah teologi. Tidak hanya sebatas sekolah teologi, dia menjadi pengajar sekolah teologi. Pada saat dia menjadi pengajar sekolah teologi, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Terjadi sesuatu di dalam dirinya yang membuat dia nggak bisa membendungi dirinya sampai pada satu keputusan dia meninggalkan iman kepercayaannya. Karena dia merasa bahwa Yesus yang saya layani mulai dari saya SD sampai dengan hari ini masalah saya nggak selesai. Pada saat dia mengambil keputusan untuk meninggalkan panggilan, meninggalkan sekolah teologi dan mau berbalik ke kepercayaan yang lain, dia sudah mau mengambil keputusan melangkah. Dia sudah mulai sharing dengan orang lain dan dia mengatakan bahwa sepertinya itu sangat masuk akal dengan kepercayaannya. Akhirnya dia mulai berguru di situ. Di saat kondisi seperti itu, Tuhan berurusan secara pribadi dengan dia. Ketika Tuhan berurusan secara pribadi dengan dia katakan bahwa mulai dari malam itu jam 10 air matanya tidak pernah berhenti sampai dengan hari. Di situ Tuhan berurusan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah Tuhan izinkan mengalami sesuatu dengan Tuhan harus dialami secara pribadi. Bukan hanya sebatas pengetahuan secara kognitif kita saja. Secara pengetahuan kita bisa dapatkan, secara kita bisa terima dengan segalanya. Tapi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan ini penting sekali di dalam. Karena apa?
Kalau kita melihat dalam perjanjian baru apa yang dialami oleh Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Kornelius, Petrus katakan, "Engkau tahu sesuatu yang terjadi di Galilea. Dan aku menyampaikan apa yang aku rasakan, aku lihat dan aku buktikan sendiri." Dan disitulah Kornelius akhirnya menjadi orang yang percaya. Bukan karena kemampuan kita untuk mengemas kata-kata untuk membuat orang percaya, tapi pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan dan kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, ini yang akan mengubah cara pandang kita. Karena kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam diri kita, mengubah cara pandang kita, dan inilah yang terjadi dengan ini Yakub. Setelah Yakub mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, karena di sana katakan dia bergulat dengan laki-laki. Pergulatan Yakub dengan Tuhan adalah ada dua. Yang pertama adalah di mana Yakub bergulat untuk dia dapat menerima keberadaan dirinya, bahwa dia adalah seorang penipu, bahwa dia adalah seorang pendusta, dia adalah seorang cerdik. Yakub mulai belajar untuk menerima segalanya itu. Dan yang kedua adalah Yakub mulai melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam diri Yakub itu sendiri. Sehingga disitulah ketika Yakub katakan, "Minta dengan Tuhan supaya Tuhan memberkati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita ada banyak pengalaman-pengalaman yang membawa kita pada satu fase di mana kita harus mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Bisa saja melalui sakit penyakit yang kita alami, di mana Tuhan memproses kita melalui sakit penyakit kita supaya kita mengalami Tuhan di sana. Bisa juga ketika kita mengalami kegagalan di dalam hidup, di dalam kegagalan yang kita terima bisa menjadi satu fase di mana Tuhan ingin memproses kita ada di sana. Apakah di dalam Alkitab tidak ada orang-orang yang gagal? Ada. Yang sangat menarik adalah yang kontradiksi yang kita lihat adalah Yefta. Dia anak seorang pelacur. Dia bekerja sebagai seorang pencuri yang sangat luar biasa. Kalau sekarang ini bajak laut. Yefta bekerja sebagai itu. Tetapi apa yang terjadi dengan dia? Ketika bangsa Israel datang kepada dia, para tua-tua Israel datang kepada dia dan memohon supaya Yefta kembali. Dan Yefta tidak merasa bahwa saya ini seorang diri, tidak, tapi Yefta katakan bahwa dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Dan dia mengambil keputusan untuk berdiri bersama dengan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan-kegagalan terjadi di dalam hidup kita adalah fase di mana Tuhan sedang memproses kita supaya kita sadar. Yakub ini dibawa supaya dia sadar. Alkitab katakan Tuhan ketika laki-laki itu bergulat dengan Yakub, dipukulnya pangkal paha Yakub itu. Apa yang mau dilihat di sana? Supaya Yakub belajar bahwa Yakub itu nggak bisa buat apa-apa. Yakub itu nggak bisa melakukan apapun kalau Tuhan tidak memberkati dia. Belajar supaya Yakub bergantung bersama dengan Tuhan, bukan karena kemampuannya. Karena sebelum dia dipukul pangkal pahanya kan Yakub ini kan betul-betul cerdik. Lembu sapi bisa diubah kulitnya jadi belang-belang. Dari mana pengetahuan itu muncul kalau nggak karena kecerdikan dia, kemampuan dia, melihat semua. Tapi Tuhan tidak mau sampai di situ. Tuhan berurusan dengan Yakub. Yakub dibawa kepada satu tekanan di mana bergulatan dengan Tuhan dan Tuhan pukul pangkal paha, membuat dia menjadi pincang. Di saat dia pincang, di situ Yakub menyadari bahwa dia tidak berdaya. Dan kadang di dalam diri kita ada kesombongan yang muncul dalam diri kita. Tapi kesombongan diproses oleh Tuhan menjadi nilai yang sangat baik. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar tentang kesaksian pramugari cantik itu Lazarus, bagaimana Tuhan memproses dia. Ketika dia bekerja di maskapai, dikatakan dia adalah orang yang paling cantik di sini. Tapi ketika peristiwa terjadi kecelakaan itu, di situ dia sadar bahwa segala yang menjadi kebanggaannya menjadi itu. Tuhan mau kita ada di sana. Tidak ada nilai yang hebat di dalam diri kita kalau Tuhan tidak tolong kita. Tidak ada nilai kemampuan di dalam diri kita kalau Tuhan tidak jaga kita dan pelihara kita. Karena peluang untuk kita jatuh pasti banyak. Alkitab katakan iblis itu sama seperti singa yang mencari orang yang dapat. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, Allah bekerja di dalam segala. Mungkin hari ini kita melihat kenapa saya mengalami
kegagalan. Kenapa saya mengalami hal seperti ini? Kenapa orang lain tidak? Kenapa saya harus mengalami? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya bertanya mengapa, tidak akan pernah ada jawaban. Tapi ketika kita mulai merenungkan, Tuhan, jikalau Tuhan izinkan saya juga harus gagal, membawa saya belajar untuk semakin menerima segala keberadaan. Ini penting bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan ingin mengikis kita supaya menjadi karakter yang baik. Yang kedua, yang berikutnya kita mau melihat dalam narasi ini adalah pergulatan Yakub dengan Tuhan membawa Yakub akhirnya mengenal Allah dengan baik. Kenapa di situ? Karena dikatakan di sana bahwa siapakah engkau? Kenapa engkau mempertanyakan aku, katanya. Ketika Yakub katakan siapa engkau? Kenapa engkau mempertanyakan aku? Ini berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Paulus. Ketika Paulus bertanya siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kuaniaya itu. Tetapi dengan Yakub tidak. Ketika Yakub katakan siapa engkau? Kenapa engkau mempertanyakan aku? Berarti menandakan adalah konsep tentang Tuhan itu sudah ada di dalam diri Yakub. Hanya Yakub lebih mengandalkan kekuatan di dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatunya karena dia merasa bahwa apa yang dia buat itu berhasil. Dia tipu kakaknya berhasil, sukses dia tipu kakaknya. Dia tipu bapaknya juga, dia sukses tipu bapaknya. Dia tipu pamannya Laban juga, sukses dia lakukan itu. Nah, kita mau melihat di sini. Dari tindakan yang Yakub lakukan itu, Tuhan ingin mendidik dia. Dengan ketika dia bergulat dengan Tuhan, perjumpaannya itu siapa engkau? Kenapa engkau menanya? Dan disitulah proses Yakub terjadi di sini. Apa proses yang terjadi dengan Yakub? Kalau kita lihat transformasi yang Tuhan mau buat dalam diri Yakub, yang pertama adalah Tuhan mendidik Yakub untuk jujur. Karena di ayat selanjutnya ini dikatakan, siapakah engkau? Apakah laki-laki itu tidak tahu yang bergulat dengan dia orang itu adalah Yakub? Tahu. Tapi kenapa pertanyaannya itu adalah siapakah engkau? Dan dia katakan aku Yakub. Di situ Tuhan katakan bahwa hari ini engkau tidak lagi Yakub, tapi engkau adalah Israel, orang yang bergulat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan telah menolong engkau dalam pergulatan. Apa yang dialami oleh Yakub kita lihat. Inilah yang terjadi dalam perjanjian lama. Ketika Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nama awalnya adalah Abraham. Tetapi dalam proses berjalan bersama dengan Tuhan, sebelum dia mendapatkan Ishak, di situ Tuhan ganti namanya. Engkau akan diberi nama Abraham, Bapak segala. Disitulah dia berubah namanya menjadi. Terkadang di dalam seluruh kehidupan kita, sisi-sisi dalam seluruh kehidupan kita selalu punya makna tersendiri, punya nilai sendiri dan punya arti sendiri. Di dalam setiap simbol yang ada di dalam diri kita itu punya makna tersendiri di dalamnya. Dan itulah yang Tuhan mau bawa kita kepada satu penemuan di mana kita menemukan sesungguhnya diri kita di hadapan Tuhan. Ketika Yakub ini menemukan dirinya di hadapan Tuhan, engkau tidak lagi diberikan nama Yakub, engkau akan diberi nama Israel. Apakah orang tuanya salah memberikan nama Yakub untuk dia? Saya rasa tidak. Tetapi kenapa pada akhirnya Tuhan harus membawa dia sampai pada namanya harus berubah, namanya menjadi Israel? Karena Tuhan mau ada perubahan di dalam diri. Perubahan di dalam diri Yakub karena mengalami perjumpaan. Ini yang penting sekali. Kalau kita hanya ingin, ya kan biasa fashion sekarang kan orang suka ganti-ganti nama gitu, supaya menunjukkan identitasnya. Kalau tidak itu dalam kerangka Tuhan ya sama saja. Kalau kita masuk ke LP itu namanya bagus sekali. Bisa jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu nama itu ada semua di dalam LP. Tapi apa mereka membuat di sana? Kita tanya, apa kasusnya? 369 kok ya. Apa itu 369? Nah kalau kita nggak bergaul dengan orang-orang hukum kan kita juga nggak tahu apa itu. Apa kasusnya? 330. Apa itu 330? Tapi setelah kita bergaul dengan orang hukum dan kalau orang LP kan nggak bilang apa kesalahanmu. Dia nggak bilang saya ini membunuh. Nggak, dia bilang pasalnya mungkin pasalnya. Apa ini kalau kita nggak tahu juga bingung juga. Hanya buat kita belajar. Oh kalau dia sebut ini berarti narkoba, kalau ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bahwa Yakub
Yakub diubah oleh Tuhan setelah dia mengalami perjumpaan dengan namanya diubah oleh Tuhan. Disinilah kita lihat kalau dalam konteks sekarang itu adalah pertobatan. Kalau konteks perjanjian lama itu nggak berbicara tentang pertobatan, perubahan nama, bergantinya nama berarti statusnya juga berganti. Bergantinya nama, identitasnya juga berganti. Bergantinya nama berarti berganti juga cara pandang dan cara hidupnya. Dan itulah yang terjadi dengan Yakub yang sekarang dalam perjanjian baru kita mengenal yang namanya pertobatan. Metanoia, terjadi perubahan di dalam hidupnya. Transformasi Yakub adalah dimulai dari kejujuran di dalam hidup. Oleh karena itu maka kita lihat secara praktisnya adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penting bagi kita untuk jujur dengan diri kita. Terkadang kita malu jujur dengan diri kita dan kita sembunyikan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mulai sembunyikan sesuatu yang ada di dalam diri kita, kita tidak akan menjadi orang yang dalam zona aman. Pasti kita akan menjadi orang yang selalu dalam posisi bahwa ada perasaan yang tertuduh, ada perasaan yang tertuduh, ada perasaan yang tertuduh di dalam diri. Maka ketika kita berani jujur di hadapan Tuhan, ini adalah langkah untuk kita mengalami perubahan di dalam hidup kita. Yang kedua, yang berikutnya adalah keberanian yang dimiliki oleh Yakub. Tidak hanya dia berani jujur, tapi Yakub juga berani terbuka dengan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Yakub sangat sadar sekali dia ada karena belas kasihan Tuhan. Dia menyadari semua yang dia dapat kerjakan adalah belas kasihan Tuhan. Semua apa yang dia lakukan adalah semua karena belas kasihan Tuhan. Hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Nah, hidup oleh karena belas kasihan Tuhan inilah yang membawa Yakub untuk mampu memuji Tuhan di dalam kehidupan. Maka belas kasihan yang diinginkan oleh Yakub adalah berkatilah aku. Berkatilah. Penting bagi kita untuk mengalami itu di dalam hidup kita di dalam Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati kita. Bukan memberkati kita lagi dengan harta yang benar, tapi minimal kita ingin supaya Tuhan memberkati kita dengan pengetahuan yang baik, supaya kita tidak menyalahkan Tuhan di atas segala-galanya. Supaya Tuhan juga menolong kita dengan pengetahuan yang baik, supaya segala sesuatu yang terjadi hari ini kita melihatnya dalam kehendak Bapa di sorga. Supaya kita juga melihat segala sesuatu yang kita alami hari ini, Tuhan izinkan itu terjadi supaya mendidik kita semakin dewasa, semakin diproses oleh Tuhan, semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan, dan semakin bersandar kepada. Inilah yang Tuhan mau dididik. Sekarang ini kita sama-sama dengan anak-anak kita juga dididik bersama. Jadi guru mendidik anak kita tidak hanya mendidik anak kita juga dididik juga oleh gurunya. Karena pelajaran yang dulu dan pelajaran sekarang itu berbeda. Jadi kalau kita nggak dididik juga, jadi bukan orang tua lapor guru lagi, anak lapor orang tua ke polisi. Kalau kemarin orang tua lapor guru ke polisi, tapi sekarang anak lapor orang tua ke polisi karena pendidikan. Dan disitulah kita sama-sama belajar dalamnya. Jadi semuanya membawa kita hanya belajar dan terus belajar, dan membawa kita untuk hanya bergantung kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ketika wabah COVID ini pun kita hanya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita nggak melihat virus itu, kita nggak tahu virus itu ada di mana, tapi kita hanya belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Karena masalahnya adalah, karena kalau kita nggak hanya berharap dengan belas kasihan Tuhan, akhirnya membawa kita mengalami ketakutan sendiri. Kita keluar takut, kita ketemu dengan orang yang takut, kita semua takut. Akhirnya apa yang terjadi? Peribahasa bilang itu apa? Tikus itu mati dalam lumbung padi. Kenapa dia mati? Dia takut makan padinya, tikusnya mati. Nah, kita juga pasti akan mengalami itu. Kalau kita semakin takut, ya kita mati karena ketakutan. Akhirnya berita pun muncul. Wah, pendeta GI bersama mati karena ketakutan. Sedih bagi kita. Tapi mari kita belajar. Hanya belas kasihan Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan membuat kita kuat. Hanya belas kasihan Tuhan membuat kita mampu. Hanya belas kasihan Tuhan membuat kita semakin kuat, semakin teguh dan semakin teguh. Dan yakin dan percaya, orang yang hidup karena belas kasihan Tuhan, Allah pelihara dengan sempurna. Ini keyakinan kita. Yakub hidup dalam belas kasihan Tuhan. Dampak yang terjadi, dia bertemu dengan Yesus. Terjadi hubungan yang akrab, terjadi hubungan yang manis. Karena belas kasihan Tuhan, sampai hari ini nama Yakub
Nama Israel menjadi nama yang besar karena dari keturunannya melahirkan Mesias, generasi yang sungguh diberkati Tuhan. Karena itu membawa kita untuk berani jujur dan hidup dalam belas kasihan Tuhan. Orang yang hidup dalam belas kasihan Tuhan, kita akan menikmati pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami sangat bersyukur kepada Dia Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan yang sudah menolong, memberkati dan mengasihi kami. Firman Tuhan hari ini membawa kami belajar untuk mengalami transformasi supaya kami memandang berkat Tuhan dengan cara yang berbeda adanya. Memandang segala sesuatu dalam kerangka dan kehendak Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi hari ini pun Tuhan izinkan untuk kami mengalami proses bergantung, berharap dan bersandar kepada Dia Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saja kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang bagi petugas untuk maju ke depan. Oh, maaf, saya lupa ya. Kita semua akan maju ke depan dari sebelah kiri saya, kemudian disambung oleh sebelah kanan. Sebelumnya mari kita sambil berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan hingga kami boleh hadir di tempat ini dan memberikan yang terbaik bagi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati pekerjaan kami, kegiatan kami ya Tuhan masing-masing kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil masih memberikan persembahan, kita akan memujikan Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang memperlukan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Ajaran kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Begitu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang memperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Ajaran kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Saya minta kita untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita menghadap kepada Allah kita. Kita akan pujian, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa.
kami sangat bersyukur Tuhan boleh menolong, memberkati dan mengasihi kami sampai pada hari ini. Penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kami rindukan dalam 1 minggu di depan yang kami akan jalani di hadapan Ya Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kami, baik kami yang masih bekerja di kantor maupun bekerja di rumah, anak-anak kami dalam pendidikan, mohon supaya Allah menjamah melawat mereka dengan kuat kuasa. Kami juga berdoa bersama di tempat ini menopang untuk adik ipar dari Bapak Nando yang saat ini sedang rumah sakit. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih menjamah dan melawat dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan kami juga mengingat untuk Pak Salim yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih menjamah dan memulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Kami meyakini di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Dalam Yesus Allah memulihkan bahwa mereka mengalami karya dan perbuatan tangan. Kami bersuka cita di tengah-tengah ibadah kami bersama pada hari ini. Tuhan menambahkan 1 tahun bagi hamba-Mu Indonesia Siaki. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan kiranya Allah semakin pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Ya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan, biarlah kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah pekerjaan nama Tuhan dipermuliakan dan orang menyaksikan Yesus melalui kehidupan hamba-Mu Ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau memberkati hamba-Mu dengan tanggung jawab yang baru dalam tugas yang Tuhan percayakan. Allah memberkati. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai